Shalom, perkenalkan nama saya Eunike Rilna Burginting dengan NIM 200101217. Saya dari grup F semester 5 Prodi PAK. Adapun alasan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya dalam mata kuliah homiletika dalam pembuatan khotbah. Langsung saja hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita ingin mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana pada siang hari ini atas berkat anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan masih memberikan pemulihan, kesehatan dalam tubuh kami Bapa, sehingga kami masih bisa ya Tuhan Yesus menikmati anugerah Tuhan Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bukan berasal dari hanya pemikiran, bukan berasal hanya pengetahuan saja ya Tuhan, tapi bagaimana Tuhan firman Tuhan ya Tuhan Yesus yang akan ditaburkan memang benar-benar berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus telah yang mengajar-ngajari kehidupan hamba-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kerinduan kami ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Bapa yang baik. Ya Tuhan, sebentar lagi juga hamba-Mu akan berkata-kata, akan menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi banyak orang ya Tuhan, yang menonton ya Tuhan, dapat diberkati Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kerendahan-Mu, kami berdoa, bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai 15. Kita membacanya secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Apa kata firman Tuhan? Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Adapun tema yang saya ambil dalam firman Tuhan ini yaitu bertemakan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi, tema yang saya ambil adalah Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kehidupan kita. Nah, sepertinya kita sudah mengetahui ya, Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, di sini saya ingin membagikan sedikit firman Tuhan untuk menguatkan saya dan seluruh juga pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, apa yang ayat ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Sebelumnya dikatakan di ayat ketiga, firman Tuhan berkata, saya bacakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, firman Tuhan ini sebelum masuk ke dalam ayat 14, Marta dan Maria sudah memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa saudara yang dikasihinya yaitu Lazarus sedang sakit. Nah, namun di ayat 14 Tuhan berkata karena Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Sebelumnya Marta dan Maria sudah mengabarkan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Tetapi Tuhan berkata penyakit tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak langsung datang hadir untuk menyembuhkan daripada Lazarus. Tuhan tidak langsung datang memberikan penyembuhan, memberikan kesembuhan kepada Lazarus. Padahal Tuhan sudah mendengar berita bahwa Marta dan Maria ini memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Terkadang, saudari-saudaraku yang terkasih, terkadang yang kita pikirkan, apa yang kita pandang baik itu belum tentu baik
di hadapan Tuhan. Kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah sangat mengasihi daripada Marta, daripada Maria, daripada Lazarus. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan tidak mau menyembuhkan daripada sakit Lazarus? Bahkan Tuhan datang setelah Lazarus sudah mati 4 hari di dalam kubur. Seharusnya saja Tuhan Yesus langsung menyembuhkan daripada Lazarus. Tuhan Yesus tidak perlu menunggu 2 hari untuk datang, tidak perlu menunggu 4 hari untuk datang ke kubur daripada Lazarus. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan mengatakan melalui penyakitnya, maka anak Allah akan dimuliakan. Dalam pemikiran kita mungkin pada hari ini, mengapa? Ya, padahal itu kita pikir pasti baik, ya, baik. Karena Marta dan Maria sudah memberitahukan kabar pada Tuhan Yesus. Kenapa enggak? Kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkan daripada Lazarus? Padahal Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus belajar. Apa yang kita pandang baik, itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Kita tidak salah kalau misalnya kita kedepannya punya plan ataupun punya rencana kedepannya, khususnya untuk kita mahasiswi. Mungkin setelah ini kita ingin bekerja di sini, kita yang mungkin ingin ditempatkan di sini. Tapi ketika mungkin hal itu belum terjadi dalam kehidupan kita jangan langsung merasa gagal dan kita langsung merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan kita jangan merasa bahwa Tuhan tidak akan menolong kehidupan kita. Ya, Tuhan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan gitu sesuai apa kehendak Tuhan, sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena dalam firman Tuhan yang kita angkat pokoknya, temanya, ya pokoknya yang pertama itu adalah apa yang kita pandang baik itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak salah punya plan ke depannya begini, ya Tuhan begini, ya Tuhan begini. Ya itu tidak masalah. Ya kita bisa mempunyai rencana ke depannya, tapi kita harus menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Sehingga ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, sehingga mungkin ketika pekerjaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak merasa kecewa ataupun marah sama Tuhan. Karena apa? Lazarus saja Tuhan izinkan mati ya, meninggal selama 4 hari di kubur, baru Tuhan datang untuk membangkitkan daripada Lazarus. Jadi di pokok yang pertama di ayat 14 ini Tuhan berkata bahwa apa yang Tuhan pandang baik itu, apa yang kita pandang baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Intinya kita harus berserah kepada Tuhan, ya. Intinya kita harus percaya sama Tuhan. Plan kita, rencana kita, apa yang kita inginkan kita harus serahkan kepada Tuhan. Dan di ayat ke-15 saya baca, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Apa firman Tuhan? Ya, aku tidak hadir pada waktu itu. Pokoknya yang saya ambil di ayat 15 ini adalah, yang pertama itu adalah waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Saya pernah mendengar ilustrasi dari seorangnya ataupun cerita dari seorang mengatakan bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlalu lambat dan waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan tepat pada waktunya. Apa firman Tuhan? Waktu Tuhan tepat pada waktunya. Saya pernah mendengar lagu seperti ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa kata lagu ini? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu lama, waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan berkata, syukurlah aku tidak hadir waktu itu, supaya kamu belajar percaya. Ya, kita anak Tuhan harus belajar percaya kepada Tuhan, bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama seperti daripada Marta dan Maria. Ya, mereka percaya kepada Tuhan. Sama seperti Marta dan Maria ini. Ya. Tuhan berkata,
Untung aku tidak datang, syukur aku tidak datang pada waktu, supaya kamu belajar percaya dalam kehidupan ini, sehingga dia membangkitkan daripada Lazarus. Kita pun seperti itu saudara-saudari, kita harus belajar percaya. Ya, kita harus belajar percaya dan yakin kepada Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Asalkan kita harus percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Mungkin kita bisa berkata mungkin, mengapa ya keluarga saya belum diberkati Tuhan? Mengapa ya seperti kita mahasiswa? Mengapa ya perekonomian keluarga saya masih seperti itu saja, tidak ada penaikan sama sekali? Mengapa ya bapak saya mungkin atau mama saya masih seperti ini sama saya, padahal saya sudah dewasa? Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Tapi percaya kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati kita, percaya dengan segenap jiwa kita bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti terbaik. Asal kita percaya kepada Tuhan, kita yakin kepada Tuhan, semuanya dapat Tuhan kerjakan. Mungkin bagi orang-orang yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mungkin dia sangat sulit mencari pekerjaannya. Mengapa saya tidak diterima? Padahal saya sudah melamar kemanapun, padahal saya sudah mencoba apapun, mengapa saya tidak diterima? Mengapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Ingat firman Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama seperti Lazarus ketika dia sudah mati, meninggal 4 hari, baru Tuhan datang untuk membangkitkan daripada Lazarus. Tuhan menyatakan mujizatnya di depan banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengan begitu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita berpikir, mengapa seperti ini? Mengapa tidak sesuai dengan kehendak saya? Ya, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup saya. Makanya Tuhan mempunyai waktu. Ya, Tuhan mempunyai waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita belajar percaya untuk yakin dan berharap kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Sama seperti Marta dan Maria, ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan daripada Lazarus. Begitupun dengan kehidupan kita. Ketika kita belajar percaya, maka waktu Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan, 2 pokok ini kita diajar bahwa apa yang kita pandang baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar percaya kepada Tuhan bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan ini. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga harapannya supaya firman Tuhan ini supaya menjadi kekuatan dalam tubuh kita, dalam setiap kerohanian kita, dalam setiap jiwa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini ya Tuhan menjadi kekuatan ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Di mana ya Tuhan firman-Mu tadi menguatkan kami bahwa apa yang kami pandang baik belum tentu baik di hadapan Tuhan ya Tuhan. Dan kami ingin belajar percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, bekerjalah Tuhan, berkarya Tuhan dalam kehidupan kami.